Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak serta jamaah ugi kaum muslimin wal muslimat ingkang kawula hormati rahimani wa rahimakumullah. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring rahmat lan taufikipun dumateng kula lan panjenengan sami. Monggo kawula dherekaken muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji pangalembono namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang reksa sedaya makhluk. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sedaya puji pangalembono namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kanugrahan, kanikmatan lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami saged nglampahi mapinten-pinten kesaenan klebet wonten ing dalu menika. Alhamdulillah kita saged nglampahi salat maghrib kanthi berjamaah lan kita lajengaken nenggo salat isya ugi mangke kanthi berjamaah insyaallah taala sinambi ngaos sesarengan. Kita sesarengan maos saperanganipun hadis saking kitab Arba'in Nawawiyah. Mugi anggen kita lampahi wonten ing dalu menika estu klebet syukur kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kelebet amal soleh, amal kesaenan ingkang badhe beto kanugrahan keberkahan wonten alam donya lan mangke saged ngebot-eboti timbangan kesaenan kula lan panjenengan sami wonten ing dinten kiamat. Amin. Salajengipun mugi selawat salam lan keberkahan tansah kaparingaken dumateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dumateng garwa putra keluarga ugi para sahabat sedayanipun lan boten kesupen sedaya umat Islam ingkang taksih purun dari agami menika kanthi sae ngantos benjang dumuginipun dinten kiamat. Amin. Dalam menika insyaallah taala kita lajengaken hadis ingkang angka 13. Namung kados padatan kangge nambah anget, nambah benter. Paus siang benter nopo asrep Bu Pak? Menika kangge untuk pemanasan menambah anget kados padatan kita nyuwun pirsa rumiyin Bu sak menika tanggal pinten? Tanggal pinten Pak? Setunggal apa kali? Setunggal apa kali? Niku wonten kalenderipun wonten niku. Nek mboten setunggal nggih kali. Nggih, nek mboten setunggal nggih kali. Utawi malah sampun 3. Umur bulan kemarin 29 atau 30. Nah, itu yang kita nggak ngerti. Tanggal berapa kan? Masuk apa sudah tanggal 2? Ini kan sudah malam. Tanggal berapa Pak? 3. Oh, malah 3. Oke. Sudah sampun mlebet tanggal 3. Awit menika sampun mlebet dinten Rebo. Sak menika dintenipun Rebo. Sehingga sampun tanggal 3. Wulanipun napa? Rabiul Akhir. 1912 gangsal Hijriah. Bulan Ramadan pinten wulan malih Pak? Loh, ampun kesupen. Lho sekedap malih niku. Monggo kita hitung niki Rabiul Akhir awal, berarti kita hitung Rabiul Akhir, terus Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban. Berarti pinten wulan malih? Gangsal. Nggih. Mulut, baca mulut, gitu. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah. Lho, niki kantun gangsal wulan malih. Ampun kesupen kita ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi
wulan Ramadan ingkang kepengker sedaya amal ibadah kula lan panjenengan sami katampi dening Allah lan mugi kula lan panjenengan sami pinaringan wekdal kegiatan lan taufik saged pinanggih wulan Ramadan ingkang badhe dateng lan pikantuk taufik saged nglampahi Ramadan kanthi langkung sae marang Allahumma amin. Ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah, monggo kita waos hadis ingkang angka 13. Kados sampun katuraken bilih sederek kula lan panjenengan sami ingkang wonten negari utawi tlatah Filistin utawi Palestina akhir-akhir wekdal menika nembe pikantuk musibah ingkang aurat. Namun sejatosipun sampun sak kelangkung lami ngantos dinten menika Palestina belum merdeka atau belum diakui. Kamangka sampun dereng sanget. Estunipun sampun biasa mbok menawi sederek kula lan panjenengan sami ingkang wonten mriku nglampahi panggesangan ingkang estunipun kirang ngremenaken. Musibah itu terus berlalu, terus berlanjut, dan akhir-akhir ini ada satu hal yang lebih parah lagi. Pramila monggo kanthi mangke maos hadis ingkang angka 13 nambahi kula lan panjenengan sami raos empati lan simpati dumateng sesami sederek muslim. Bismillah. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saking sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, abdi dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih panjenenganipun ngendika la yu'minu ahadukum, ora iso sempurna iman sira kabeh hatta sadurunge yuhibba li akhihi nresnani sedulure ma yuhibbu li nafsi kaya dene tresnane marang awake dhewe. Rawahu Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis menika kariwayataken dening Imam Bukhari lan Imam Muslim. Tidak bisa beriman dengan sempurna setiap kalian atau siapapun kalian sebelum ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Begitu pula sebelum ia membenci keburukan itu menimpa saudaranya sesama muslim sebagaimana ia benci keburukan itu menimpa diri. Menika dalil tepo seliru. Jadi nepake awake dhewe. Kowe nek jebule diparingi rezeki kanugrahan ya seneng. Mula senengno yen sedulurmu iku uga diparingi rezeki lan kanugrahan kabecikan. Kosok wangsulipun nek kula lan panjenengan sami boten remen pikantuk musibah, mestinipun ugi boten remen nek sederek kula lan panjenengan sami pikantuk musibah. Masya Allah, hadis menika saged kita terpaken kita amalaken wonten ing akhir-akhir menika. Sejatosipun boten namung gegandengan kalian musibah ingkang dipun raosaken sederek kula lan panjenengan sami ingkang wonten ing Palestina jemaah. Wonten pun di papan kemawon taksih kathah sederek kula lan panjenengan sami ingkang estunipun taksih pikantuk musibah. Musibah ingkang ageng sejatosipun ingkang mbok menawi boten dipun sadari sebagian kaum muslimin menapa kesyirikan. Seperangan kaum muslimin taksih nglampahi kesyirikan. Utawi
Mbok menawi taksih wonten sederek kula panjenengan sami kaum muslimin ingkang dereng saged rutin ngamalaken salat wajib gangsal wekdal. Menika musibah napa? Musibah napa musibah? Aurat napa berat? Aurat berat. Iya. Kalau saudara kita barangkali mereka seorang yang bertauhid, beriman, berjuang fisabilillah, lalu meninggal dunia, sahih, berbahagia, kita ikut bergembira. Tapi misalnya ada saudara kita itu yang masih berbuat syirik, belum sholat, lalu meninggal dunia, musibah itu ibu bapak, lebih berat musibahnya. Karena kita khawatirkan mereka tidak selamat nanti di akhir. Artosipun, estunipun, kata musibah yang mbok menawi wonten ing sekitar kulunan panjenengan sami. Namun, monggo. Hadis menika luar biasa. Mengajari setiap orang yang mengaku muslim jangan egois. Ojo menangi dhewe. Dadi wong urip iki aja bermikir awakmu dhewe. Lur, ora bermikir awakmu dhewe, bro, ora ngoten iki. Jadi kita ini hidup sesama muslim, bersaudara, bermasyarakat, melampaui batas itu sekedar hubungan nasab, sekedar hubungan komunitas masyarakat, bahkan melintas batas negara, suku, ya, budaya, adat. Selama dia muslim, hakikatnya adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Wong Islam kuwi sedulure wong Islam liyane. Sinaos to mbok menawi mboten tepang kula yang san. Wong Palestina iki wong kaya apa nggih mboten ngertos. Nggih. Menawi menika muslim estunipun sederek kita lan umat Islam sedayanipun. Ugi pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sak temene wong-wong mukmin iku sedulur, ikhwah. Terus ukhuwah pasederekan Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman, karena Islam. Pramila monggo kita samakan, kita pendet faedah bilih saben-saben tiang muslim, saben-saben tiang muslim menika kedah njagi keimananipun supados saged sampurna ing antawisipun njagi pasederekan sesami muslim. Fi hadzal hadits nafyu kamalil imanil wajib 'anil muslim hatta yuhibba li akhihi al muslim ma yuhibbu li nafsihi. Menawi kula lan panjenengan sami badhe gayuh iman ingkang sampurna, sebab utawi salah satu sebab ingkang saged kita lampahi inggih menika njagi pasederekan, menjaga persaudaraan sesama muslim. Bukti bahwa kita ini merasa saudara bagi muslim yang lainnya. Kalau kita merasakan kenikmatan, kita ingin pula saudara kita merasakan kenikmatan. Kalau kita dapat rezeki, bagaimana saudara kita dapat rezeki? Kalau kita diberi sehat, bagaimana saudara kita juga sehat? Kalau kita diberi hidayah, taufik, bagaimana saudara kita juga mendapatkan hidayah, taufik? Kalau kita bisa, alhamdulillah, sholat berjamaah di masjid, bagaimana saudara kita juga bisa sholat berjamaah di masjid? Kalau kita bisa ngaji, bagaimana saudara kita bisa ngaji? Kalau hari ini kita bisa hidup dengan aman, tentram, makan enak, bisa beribadah bebas, pun kita ingin saudara-saudara kita yang di Palestina atau di mana saja merasakan keamanan, kenyamanan hidup bersama keluarga, beribadah kepada Allah dengan nyaman. Namun ujian itu memang diberikan kepada sebahagian kita, ibu bapak, saudara-saudara kita yang non jauh di sana. Dan ini memang karakter kaum Yahudi. Nah ibu bapak, maos wonten Al-Qur'anul Karim itu kisah yang paling banyak berkaitan kali sinten? Ya Yahudi, Bani Israel.
Dan itu aneh piantunipun. Cerdas-cerdas tapi ngeyeliun. Wong angel ditoton iki. Wis pokoknya semua macam-macam itu perilaku mereka luar biasa. Ya, orang-orang memang pintar, diberi kelebihan, tapi mereka itu rata-rata jahat, rata-rata tidak baik. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah ibu bapak, piantun utawi kaum umat yang berani membunuh para nabi sinten niku Bani Israil Yahudi. Niku lak banget tuh. Wah, jadi kelewat batas. Tapi memang begitulah ujian bagi umat Islam. Ini ujian supaya kita semuanya betul-betul bisa mengambil faedah. Nah, mari kita coba berupaya berempati, bersimpati dengan sesama muslim. Ini bukan hanya urusan akhirat, ibu bapak, urusan dunia, bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat. Pokoknya setiap kebaikan itu kalau kita ingin menikmati, memilikinya, pun bagaimana kita ingin saudara kita pun memiliki dan menikmati. Jangan sampai malah ada penyakit hasad. Karepe opo-opo dipeh nek sedulure entuk rezeki, panas. Lara ati, hasad, drengki, srei. Tapi kalau saudaranya mendapat musibah, senangnya tepuk tangan, bergembira. Ini ciri sifat orang munafik. Tapi orang beriman, dia akan merasakan sakit jika saudaranya sakit. Dia ikut bersedih menderita jika saudaranya bersedih menderita. Begitu jemaah. Karena muslim itu ibarat satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, mungkin kesandung, luka, sakit, cenut-cenut. Yang cenut-cenut bukan hanya kakinya. Sini jadi pusing, semalaman kadang demam, badan kita nggak bisa tidur. Begitu pula sesama muslim itu ibarat bangunan rumah yang hendaknya saling menguatkan. Itu dicor, itu dikasih macam-macam supaya saling menguatkan, bukan untuk saling merobohkan. Begitu gambaran dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Pun sekarang ini jamaah, bagaimana kita berupaya berempati, bersimpati. Meskipun tidak mesti harus besar, tidak mesti harus datang ke sana, tidak mesti harus banyak, tidak. Tapi minimal yang pertama, kita ikut merasa bersedih. Musibah yang mereka rasakan pun hendaknya kita merasa. Karena apa? Ibarat tadi, kalau bagian tubuh kita sakit, kita pun merasa sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa. Karena doa ini luar biasa. Di samping doa itu sebuah ibadah, luar biasa ini faedah doa. Kemudian yang ketiga, tadi Masya Allah, di beberapa lembaga, di beberapa komunitas, termasuk takmir masjid, jamaah, Masya Allah. Dan kaum muslimin di negeri kita Indonesia ini sudah sangat terkenal di Palestina, jamaah. Ya, mereka sangat mengenal umat Islam dari Indonesia. Karena Masya Allah perhatian umat Islam dari Indonesia ini besar terhadap saudara kita di Palestina. Termasuk seperti ini. Saya lihat di beberapa komunitas teman-teman kita sudah Masya Allah membuat donasi-donasi entah dengan segala bentuknya. Termasuk Masya Allah di masjid ini, jamaah ini luar biasa. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semua. Ya, karena jangan melihat nominal, jangan melihat harus banyak, harus hebat, enggak. Tapi melihat itu niat kita. Niat dulu ikhlas, aku membantu karena Allah. Merasakan kesedihan mereka, berempati, ya semaksimal yang kita mampu, dan tidak harus dipaksa. Ya. Tetapi urusan perasaan empati, simpati ini mestinya semuanya bisa. Berdoa semuanya bisa. Adapun kalau harta, apalagi mungkin harus datang ke sana, mungkin yang punya keahlian tertentu. Biasanya ini bagian kemanusiaan, relawan, ahli-ahli kesehatan biasanya dibutuhkan seperti itu atau yang lainnya. Itu monggo jika memungkinkan, dan itu bagian dari jihad fisabilillah. Namun jika tidak, jangan berkecil hati, minimal kita berdoa. Mari kita lihat ibu bapak, faedah lain dari membantu sesama muslim.
Jangan dikira ini hal yang sepele, tidak. Ini perkara besar, ibadah yang agung, ibu bapak. Panjenengan menggali, ikut memikirkan saja itu sudah ibadah loh. Jangan dikira, oh apa membantu ngono, bersih apa gunanya? Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ini disebutkan nanti. Dan ini manfaatnya bukan hanya bagi mereka ibu bapak, justru bagi orang yang membantu itulah yang lebih besar manfaatnya. Mari kita lihat di hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dari hadis, barang siapa memberi solusi satu problem sesama muslim, kasus yang terjadi di Palestina, problem napa sanes? Oh, bukan problem lagi, persoalan internasional, ya, musibah internasional berat, bukan hanya menimpa satu orang, tapi itu menimpa satu bangsa. Barang siapa menolong sesama muslim, memberi solusi, jalan keluar, membantu atas kesulitan yang dialaminya, Allah pasti menolong dia, membantu dirinya, memberikan solusi dari kesulitannya pada hari kiamat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, jamaah, kalimat ini menjadi dalil bahwa orang yang suka menolong, suka membantu, memberi solusi sesama muslim dijamin husnul khatimah. Masya Allah. Jadi jangan remehkan perkara itu. Kebaikan itu tidak boleh kita meremehkan. Baik bagi kita mau melakukan, jangan meremehkan. Apalagi orang lain yang melakukannya lalu kita pandang sebelah mata. Oh, tidak boleh. Nyumbang mak kritik. Ini orang apa orang pas dunia kuwi misal. Ya, ingat jamaah. Bahkan nanti disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Masyaallah. Ibu bapak harus yakin, kita harus yakin ibu bapak. Jaminan Allah pasti selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong sesama muslim, sesama saudara. Dalam segala bentuknya ibu bapak. Kita suka menolong saudara kita, mungkin tetangga kita, atau suka menolong orang sakit, kita menolong ya siapapun, pokoknya sesama saudara kita. Apalagi ini menolong bangsa, menolong komunitas umat Islam yang terzalimi. Maka yakinlah kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Setiap kita suka membantu orang lain, menolong orang lain sesama muslim, yakin entah cepat entah lambat, entah di dunia di akhirat, Allah janji pasti menolong kita. Dan itu satu hal yang barangkali Bapak Ibu pernah mengalami. Itu satu hal hukum Allah yang pasti. Barangkali suatu kali kita merasa kesulitan, tahu-tahu ada yang menolong ya. Oh, mungkin dulu kita pernah menolong orang lain. Seperti itu. Dalam segala hal yang kadang-kadang tidak kita ketahui sebabnya. Oleh karenanya ibu bapak, ini hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Termasuk di antara tadi doa. Disebutkan dalam hadis, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim, doa kepada Allah untuk sesama muslim tanpa diketahui oleh yang didoakan. Ibu bapak, ada yang punya saudara di Palestina? Betul Pak? Wonten ingkang kagungan kerabat ama dibuwi wong Palestina, betul? Wonten ingkang tepang? Tidak ada. Mereka nggak kenal kita nggak kenal mereka. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah ibu bapak, mendoakan mereka, ya, tidaklah seorang muslim yang mendoakan sesama muslim tanpa diketahui oleh mereka, maka mustajabatun itu termasuk kelebet donga ingkang mustajab, dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ala ra'sihi malakun muwakkalun. Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat wonten ing sanginggilipun
di atas kepala orang yang berdoa tadi. Kullama da'a li akhihi bi khair, saben-saben piyambakipun ndongaaken kesainan kangge sedherekipun, qalal malakul muwakkal, malaikat ingkang dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala menika ngendika amin, mengaminkan, mengamini, mugi-mugi Allah ngabulaken donga panjenengan Pak Bu, semoga Allah mengabulkan doa panjenengan. Walaka bimislim, dan juga buat panjenengan. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita ibu bapak tanpa diketahui, itu manfaatnya buat saudara kita dikabulkan, buat kita pun dikabulkan. Ya Allah, berilah keamanan kepada saudara kita. Ya Allah, tolonglah mereka. Ya Allah, berilah kesehatan kepada mereka. Ya Allah, berilah mereka istiqomah di atas agama mereka. Doa-doa ini kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita, tapi malaikat mengaminkan buat mereka dan buat kita yang berdoa. Maka setiap kali kita berdoa kebaikan buat saudara kita, sesungguhnya kita berdoa untuk diri kita. Maka ibu bapak, kita dianjurkan supaya memperbanyak doa kebaikan, bukan hanya untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita. Nanti juga termasuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita, kerabat kita, guru kita, teman kita, sahabat kita. Jangan lupa ibu bapak kita doakan. Bisa jadi kadang dengan menyebut nama mereka, kadang kita ingat, oh kita sebut namanya. Atau kalau kita nggak ingat, kita sebut secara umum. Saudara-saudaraku ya Allah, kerabatku ya Allah, kakek moyangku ya Allah, guru-guruku ya Allah. Sebutkan seperti itu. Mereka nggak ngerti kalau kita berdoa. Ya, lalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah luar biasa. Jadi ternyata ketika seorang muslim berbuat baik kepada sesama muslim, itu hasilnya kembali bukan hanya kepada sesama muslim yang kita doakan, yang kita beri kebaikan, tapi sesungguhnya kembali kepada kita. Ibu bapak jamaah yang kalau hormati rahimani wa rahimakumullah, sampai nganipun faedah yang sangat kita pendet saking hadis menika ingkang apa sepindah, an yuhibbal muslimu li akhihil muslimi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaknya kita itu mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana mencintai kebaikan itu untuk diri kita. Sebaliknya, wa yakrahu lahu ma yakrahu lahu. Kita tidak senang jika saudara kita itu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, didolimi, sakit, ya macam-macam. Sebagaimana musibah-musibah itu tidak kita sukai menimpa diri kita. Jangan sampai sebaliknya. Angka kali at-targhibu fi dzalik, anjuran, dorongan, motivasi supaya kita melakukan hal-hal kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan buat diri kita. Begitu pula kita melindungi saudara kita dari hal-hal yang buruk sebagaimana kita melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk. Linaf'i kamalil imanil wajibihan hatta yakuna kadzalik. Supaya iman kita bisa menjadi sempurna. Supados kula lan panjenengan sami gayuh keimanan ingkang sampurna. Salah satu ngalipun amal utawi sebab ingkang saged kita lampahi inggih menika berbuat baik kepada sesama muslim. Annal mu'minina yatafawatuna fil iman. Hadis menika nedahaken bilih tingkatan utawi derajat keimanan menika benten-benten. Saben-saben tiang muslim tentu nggadahi tingkat derajat keimanan ingkang boten sami. Semakin banyak kebaikan yang ia lakukan, tentu akan semakin tinggi derajat keimanan. Sebaliknya, semakin sedikit, semakin lemah, maka akan semakin rendah pula keimanan. Ini menunjukkan bahwa amal itu termasuk bagian dari keimanan. Selanjutnya, at-ta'biru bi akhihi fihi isti'tafun lil muslim li an yahsula minhu li akhihi dzalik. Ibu bapak, persaudaraan,
pasederekan menika boten namung pasederekan, bukan hanya persaudaraan karena hubungan nasab, bukan hanya karena hubungan perkawinan, tapi sesungguhnya persaudaraan yang hakiki, yang sejati adalah persaudaraan karena Islam, karena iman. Meskipun tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan sebagai sesama satu ras, satu suku, satu bangsa, satu budaya, bahkan kita nggak kenal sama sekali. Tetapi karena kita memiliki satu hal yang sama, keimanan dan keislaman, maka Allah persaudarakan kita dengan sebab itu. Dan ini persaudaraan yang jauh lebih kuat, lebih erat jamaah dibanding dengan persaudaraan hanya sekedar nasab. Orang kalau punya hubungan nasab tapi tidak sama keimanannya, mesti tidak dekat. Bahkan tidak boleh saling mewarisi, yang seperti itu berarti nggak dekat. Tidak saling uluk salam karena berbeda agama, tidak saling menikah karena berbeda agama. Tetapi meskipun tidak ada hubungan kerabat, kalau sama-sama muslim, masya Allah, itu dekat jamaah. Sehingga kata akhi, kata saudara, sederek, itu untuk ungkapan saudara itu menggugah kita untuk betul-betul lebih merasakan. Apalagi nanti disebutkan dalam hadis-hadis bahwa ibarat persaudaraan sesama muslim itu seperti satu tubuh tadi. Pastilah kalau ada bahagian tubuh yang sakit, semuanya berupaya melakukan pertolongan, bantuan dan segalanya. Termasuk mata kita kadang nggak bisa tidur, badan kita jadi demam dan seterusnya. Itu persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang sesungguhnya. Dan itu dimulai jamaah dari hal-hal yang tidak harus besar, justru dari hal-hal yang kecil. Mari kita berempati, bersimpati sesuai kemampuan kapasitas masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan masing-masing. Tapi minimal berdoa itu bisa. Kalau mungkin tenaga, mungkin pikiran, apalagi harta, belum tentu semuanya. Tapi mosok kita nggak bisa merasakan, nggak bisa ikut bersedih, mosok kita nggak bisa berdoa, ya kebangetan kan ini. Maka mari kita berdoa. Dan jamaah, doa itu adalah senjata pamungkas bagi setiap muslim. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah sejatinya ibadah. Karena seluruh ibadah kita ini pada hakikatnya doa itu Bapak. Sedaya yang kita amalkan, ibadah yang kita lampahi, estunipun menikah doa. Menapa atas panyuwunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo. Saged donga menika panjenengan rikala sujud, panjenengan waos ya setelah membaca doa-doa sujud, kalau ada kesempatan khususnya kalau sholat munfarid atau sholat sendiri, maka silahkan sujud itu ditambah doa kita. Di samping untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, mohon juga disisipkan doa untuk sesama muslim khususnya yang di Filistin atau Palestina. Atau setelah sholat, atau kapan saja pada waktu-waktu yang mustajab, misalnya di antara adzan dan iqamah, ya, atau mungkin di sepertiga malam terakhir panjenengan rikala bibar nindakaken sholat tahajud, disisipkan. Ya secara umum doanya, ya Allah semoga Allah tolong saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Tolonglah mereka dari agresi kezaliman orang-orang kafir Yahudi dan semua yang mendukung mereka, ya. Karena dukungan terhadap Yahudi ini banyak jemaah. Ya, orang-orang sekutu mereka itu banyak banget. Kalau secara perhitungan berat kita, tapi bisa. Ya, dengan sebab keimanan, dengan sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berusaha. Dan usaha itu dengan sabar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaman nasru ma'as sabr. Pertolongan itu diturunkan, diberikan oleh Allah jika kita melalui proses prosedur yang namanya sabar.
Niku mana? Jam berapa jadwal gitu? Oh iya, masya Allah. Oh masya Allah. Masya Allah. Gitu. Masya Allah nih. Ini sudah ada laporan singkat. Bukan berarti ini penutupan. Jadi donasi bebas. Kapan saja terbuka. Oke, kata saya sama dipun tinggalkan. Buat namun wonten dalu menikah, makanya saya menghubungi Bapak Tamir. Alhamdulillah Ibu Bapak, infak panjenengan wonten dalu menikah. Pengawasan dalu menikah wonten Masjid Darussalam menikah setunggal yuta 8.900 gangsalatus rupiah. Masya Allah. Okay. Ini rata-rata bisa 4 kali lipat dari biasanya. Masya Allah. Mugi-mugi Allah Subhanahu Wa Taala kersa nabi sedaya amal ibadah. Tambah gangsalatus berarti setunggal yuta gangsalatus 8.900 gangsalatus dolar rupiah. Sinten kertas monggo ingkang dalaken dolar. Masya Allah. Mugi-mugi Allah Subhanahu Wa Taala kersa nabi sedaya amal ibadah panjenengan sami lan mugi-mugi Allah Subhanahu Wa Taala dadosaken menika migunani dumateng sedherek kula lan panjenengan sami khusus wonten ing Palestina. Wonten ing kesempatan menika mau kita ndedonga dumateng Allah Subhanahu Wa Taala kangge kula lan panjenengan sami, keluarga kula lan panjenengan sami, umat Islam sedaya lan khususipun dumateng sedherek kula panjenengan sami ingkang wonten Palestina. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bi asma'ikal husna wa sifatikal ula kulliha nas'aluka. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lana wa tarhamna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna wa wulati umurina wa ulama'ana wa umara'ana wa ummatal Islam ila ma tuhibbuhu wa tarda. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma sallimil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mu'minina fi Filastin al madlumin wal mustad'afin. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Urzuqna al-istiqamah 'ala al-imani wat tauhid was sunnah. Warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ibu bapak ingkang saged kita aturaken wonten ing dalem menika hadis ingkang nomor 13. Mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken menika ilmu ingkang migunani lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami pikantuk taufik lan gampil kangge kita nglampahi wonten ing pangsahan kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.